itulah alif. Alif itu dimulai dari titik. Itulah titik yang ada di huruf ba, bermakna ahadiyatullah, keesaan Allah. Maka di sini tidak main lagi akal, yang ada cuma rasa dan keyakinan. Yang tahu tentang dia hanya dia semata. Maka habiskanlah taumu dalam taunya, habiskanlah pendengaranmu dalam pendengaranmu, habiskanlah penglihatanmu dalam penglihatannya, habiskan kudrat iradatmu dalam kudrat iradatnya. Hanya Allah lah semata, ahad zatullah. Kalau begini hidup bahagia. Ini yang disebut qadimiyah, periode masa qadim. Ini sudah ringkasan dari kitab Martabat 7. Sudah ringkasan. Karena Martabat 7 masih 7, ini sudah 4, sudah diringkas. Nanti diringkas lagi bisa jadi 1. Sang Ahad, dialah yang boleh merasa dikenal, maka dia ingin dikenal. Dia hembuskanlah dari zatnya, hembusan yang sangat mulia kepada masa azaliyahnya. Bernamalah itu Ahmad. Ahmad artinya aku memuji diriku sendiri. Dialah yang memuji dirinya, dialah yang menghembuskan dirinya. Tapi tetap saja antara Ahad dan Ahmad terpisahkan oleh ni. Maka Ahad itu adalah Ahmad bila ni, Ahmad itu adalah Ahad bil ni. Namun tetap dua-duanya berbeda. Ya, maka Ahmad inilah nabi pertama. Kuntu nabiyan, akulah nabi pertama. Ahmad, itulah hembusan pertama, itulah ilmu pertama, itulah akal pertama. Sang Ahmad itulah yang disebut Ruhullah. Jadi Ruhullah beda dengan Zatul. Kawan kita salah faham, dikira saya mengatakan ruh tidak dicipta dihembus, dikira dia ruh kita ini bagian dari zat Allah. Itu namanya mulhid, zindiq, orang yang zindik dari jalan Allah dan tidak merasa dirinya diri Allah, zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, namanya nama Allah, fiilnya fiil Allah. Itu hamba paling sombong dan kurang ajar di alam semesta. Sayyidina Al-Khidir tidak pernah mengatakan itu ketika dia merusak kapal, membunuh anak kecil, mengangkat tiang. Dia mengatakan, bukanlah aku melakukannya dari amarku. Dia tidak langsung mengatakan ini amrullah. Nah, beda dengan orang kurang ajar, dia mengatakan aku mabuk, Allah lah yang mabuk. Aku zina, Allah yang zina. Kalau kita maksiat, katakan aku yang maksiat. Allah ampuni kok. Antum minum-minum, datang kepada Allah minta ampun, Allah ampuni. Orang berbuat selingkuh, orang berbuat salah, datang kepada Allah dengan Rahman Rahimnya, Allah ampuni. Tapi jangan sekali-sekali mengatasnamakan salahmu, salah Allah. Itulah hakikat azaziliyah, iblisiyah. Dilafazkan dari dulu sampai sekarang, zat aku, zat Allah. Itu kurang ajar itu orang. Nah benar itu zikirnya. Siapa yang berzikir begitu, fa'ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni, dia terlepas dariku, aku terlepas darinya. Itu bukanlah akidah Ahlus Sunnah wal, bukanlah Syatariyah Ahlus Sunnah, bukanlah Thariqah Mutabarah, bukan, jauh dari itu semua. Jika ada Syatari yang begitu, itu bukan lagi Syatari, itu namanya Satali. Satali setan. Ya ada begitu. Saya berharap tobatlah kepada Allah. Hanya iblis yang mengatakan begitu. Makanya Allah murka mengatakan al-kibriya uridai. Kesombongan engkau merasa dirimu aku, itu selendangku, jangan coba-coba pakai. Iblis coba-coba pakai. Maka hati-hati masuk dunia hakikat. Di situ iblis yang berbintang 8 dan 9.
Kalau Kasat cuma 4, Panglima TNI cuma 4, ini 9, Pak. Dia jadi jenderal sudah di surga, bukan di bumi. Maka dia punya senjata, hujah, tentara yang sangat banyak sekali. Kita berharap diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari semua hakikat hanya satu hakikat yang selamat. Al-haqiqah al-Muhammadiyah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika engkau cinta Allah, ingin nyusul bersama Allah, maka laluilah jalanku, tempuhlah sunnahku, sunnah zahir dan batinku, jalan nafasku, jalan jiwaku, jalan kolbuku, jalan akalku, jalan ruhku, jalan fuad kolbu dan sirku. Tempuh jalan itu, baru usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ikut jejak-jejak Nabi. Jangan jadi bayang Nabi. Bayang Nabi itulah iblis. Nur jika berbayang itulah iblis. Itulah kun tadi, kun kamal nar. Kalau kamal nur ikut cahaya Nabi sallallahu alaihi, tidak ada bayang-bayang, maka Rasulullah tidak berbayang. Karena dia nur di atas nur, cahayanya lebih terang dari rembulan dan matahari. Maka jika disebut Ahmad Ruhullah, jadi apa yang disebut aku tiupkan? Coba perhatikan surat Sad ayat 72. Aku tiupkan dari rohku. Silakan diartikan min tab'id, sebagian min ibtida, permulaan, boleh semua. Gak ada masalah kalau sudah mengerti haikal ma'arif bahwa rohku bukan zatku. Rohku Ahmad. Rohullah namanya Ahmad. Maka kita ini induknya adalah Ahmad. Dalam istilah ahli hakikat ma'rifat, Ahmad ummul arwah. Ahmad itu ibundanya, induk sekalian arwah. Sebenarnya Muhammad bapaknya ruh. Ini istilah aja, bukan itu bapak kawin-kawin, bukan. Nanti ada pelaminannya lagi, Pak. Ada minyak mamanya pula, beko, ya? Bukan itu istilah. Induknya ruh namanya Ahmad. Ini kalau bukan orang Syatari, orang tarekat Mu'tabarah, saya nggak buka ini, ya. Ya, ini hadiah lah buat antum semua. Jadi siapa yang disebut Ahmad? Ruhullah. Ini saya ulang yang ketiga. Kemarin di Lubuk Linggau dan di Muratara. Ketika dalam surat Shaf ayat 6, Sayyidina Isa yang disebut Ruhullah. Dia Ruhullah, apa bedanya dengan Ahmad Ruhullah? Ini penting ini, Pak. Apa beda Ruhullah Isa dengan Ruhullah Ahmad? Beda. Ruhullah Isa masih ada maknya, Maryam. Ruhullah Ahmad langsung sang Ahad. Ya? Kata Sayyidina Isa, inni basyirun birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Benar ayatnya, Ustaz. Ini Kiai Atik Fahmi nih, Hafiz berapa juz? 32. Emang ada 32 juz. Juz ke-31 juz Al-Fuqat. Yang ke-32 juz apa? Juz Al-Fahya. Serius amat ngajinya. Sudah panas ngaji ma'rifat, Masya Allah. Bagi orang kenal Allah siang malam sama. Karena Allah siang malam sama. Allah siang, Allah malam sama gak? Allah sepertiga malam terakhir dengan Allah sekarang sama gak? Maka orang kenal Allah tiadalah beda sepertiga malam dengan awal malam. Semuanya indah. Ya, tapi Nabi kasih fasilitas bagi orang yang terganggu di awal malam, ambillah akhir malam. Tapi bagi Nabi sama aja. Ya, siapa yang kenal Allah setiap malam terasa seperti hari raya. Siapa yang kenal Allah setiap malam terasa seperti Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar, setiap malam orang akan rajin ibadah, benar gak? Maka jadilah hamba Allah pencipta malam, bukan hamba Lailatul Qadar. Jadilah hamba Allah yang hidup beramal di malam Aid, bukan jadi hamba Aid. Ahmad Ruhullah. Apa kata Nabi Isa? Aku mengabarkan kepada kalian kedatangan Sang Ahmad. Waktu Nabi Isa berkalam, apakah Nabi Muhammad sudah lahir? Belum. Maka beliau tidak menyebut nama lahir, nama fisik. Yang disebut nama waktu Nabi Isa mengenal di masa azaliyah, masa pramasa, waktu sebelum ada waktu, itu azali. Sedangkan qadim, waktu yang tidak berawal, masa yang tidak ada bermula. Beda-beda istilah. Apa kata Nabi Isa? Nama orang yang akan diutus itu Ahmad. Karena nama fisiknya belum ada, maka dia berbicara pada dimensi ruh, karena dia adalah Ruhullah yang saghir. Ahmad Ruhullah Al-Kabir. Itulah beda Sayyidina Isa dengan Sayyidina Ahmad, ya. Makanya nanti ketika Nabi berkalam, Ismuhu wa Tusni, Imam Mahdi yang nomor 4, Al-Mahdi Khalifatullah. Isimnya, namanya, gelarnya, ruhnya, sifatnya sama denganku. Maka nanti ada plesetannya bernama Al-Masihud Dajjal. Jadi Al-Masihud Dajjal itu, dia Al-Masih memalsukan dua sosok. Pertama, Mahdi yang isimnya Ahmad. Yang kedua, Isa, Al-Masih Isa. Al-Masih Isa hakiki, Al-Masihud Dajjal, Masih yang Dajjal. Dajjal artinya palsu. Karena palsu, itulah bayang-bayang, barang palsu. Namanya palsu, bentuknya mirip gak? Maka nanti ini kabar buruk sekaligus kabar gembira. Jika Dajjal keluar, dia menyamar jadi Al-Mahdi. Jika Dajjal keluar, dia nyamar jadi Isa. Dia bisa berubah wajah. Semoga Allah lindungi kita dan semua yang hadir, semua yang mendengar dimanapun berada, ya. Semoga negeri ini menjadi simbol. Amin Rabbal Alamin, ya. Di masa pandemi seperti ini, tidak ada di dunia belahan manapun orang masih ngumpul sebanyak ini. Ini nikmat azimah, nikmat besar dari Allah. Alhamdulillah umarah kita sudah saling faham juga, ya. Mereka sudah bosan juga dengan PPKM, 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 apalah namanya. Yang penting katanya protokol, depannya ada cuci tangan, ada masker kayak tuanku, ya. Masker saya ada, ya, koditas itu. Adalah, kan kita social distancing. Mereka main, kita ikutilah mainannya. Yang penting kita tidak bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jalan pintasnya, kalau dulu ada Anasir yang 4, ada sekarang Haikal Ma'arif yang 4. Ulangi. Ahadzatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Supaya ma'rifat ini tertanam dalam diri, baca syahadat, baca Haikal Ma'arif, tutup Fatihah, salawat, ya. Al-Fatihah lalu salawat. Silakan diamalkan, saya ijazahkan semua yang hadir. Silakan tuanku ketika memulai khatam 70.000, mulai dengan ini. Itu zikirnya akan lebih cepat naik di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah suka disebut-sebut. La ilaha illallah kata manusia.
La ilaha nafi, illallah isbat. Habis nafi isbat, tetaplah Allah. Habis alif lam lam ha, tetaplah hu. Dia. Dibalik lagi huwallah. Begitulah terus. Tapi itu namanya ma'rifat huwiyah. Apa arti ma'rifat huwiyah? Mengenal kediaan, keesaan. Huwa berarti dia yang tidak terbayang oleh mata dan pikiran dan pendengaran. Habiskan semua asumsi kita tentang Allah. Itulah disebut zikir hu. Jadi kalau ada orang baca hu, dia masih membayangkan Allah berwarna, bertempat, berarah. Belum sahih. Kul huwallahu ahad. Baru kul hu sudah enggak terima. Maka orang-orang meyakini Allah bertempat di suatu tempat, hu-nya belum sah. Maka ada namanya syahadat huwiyah. Syahadat huwiyah ini menafikan yang tidak pantas dari Allah. Ya, aras bukan tempat Allah. Aras itu tempat sholat Rasulullah tertinggi, tempat sujud Rasulullah tertinggi di Baitur Rahmani. Ya, Ar-Rahman alal arsy istawa. Begitu dalam surat Thaha. Sang baginda Rasulullah mulia diangkat, diundang ke atas sana. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sujudlah engkau hai Muhammad. Maka sujudlah Nabi Muhammad di sana. Bukan seperti bapak saudara melihat saya memandang seperti ini, bukan. Tapi dia sujud tiada lepas. Hanya Rasulullah lah yang diizinkan sujud di sana. Sujud di sana itu lengkaplah semua solat Nabi Muhammad SAW. Ini hitung-hitung ilmu ma'rifat, Pak. Seandainya Nabi nggak solat, cukup solatnya atas itu sudah cukup. Maka solatnya Nabi yang ada itu bukan untuk Nabi, itu untuk kita. Maka Nabi bilang as-salah itu untuk kita. Nabi tahajud untuk kita, mendoakan kita. Nabi ngapain untuk kita? Karena dia sudah cukup sholat di atas aras Allah. Apa nama rumah Allah di aras? Baitur Rahmani. Apa namanya? Dalilnya apa? Surat Thaha ayat 6. Ar-Rahman alal arsis tawa. Maka yang punya hak untuk bersujud di sana hanyalah yang bernama Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bernamalah sang Muhammad di ayat ini, dua ayat terakhir At-Taubah, Rauf dan Rahim. Rauf nama Allah dipakaikan ke nama Muhammad. Rahim nama Allah dipakaikan kepada nama Ahmad. Maka yang sholat di sana itulah sang Rahim Muhammad Ahmad. Ya, makanya Rasulullah itu sayang kepada kita karena makna Ar-Rahman ala arsy istawa. Aras itu meliputi alam semesta. Allah Rahman menyayangi semuanya. Itulah makna istawa. Sama rata sayangnya Allah. Istawa. Jadi kita nggak debat lagi istawa duduk bertempat, itu perdebatan lama. Sekarang orang sudah paham istawa maknanya. Kalau kata orang Melayu lama, merata-rata, meratu-ratu, samung. Apa istilahnya tuh, Tengku? Sama rata. Allah menyayangi alam semesta dengan rahmaniyahnya sama rata. Adakah di alam ini yang terlepas dari rahman Allah? Kalau ada berarti ada rahman selain rahman. Musyrik namanya. Karena Rahman itulah orang kafir bisa bernafas. Kalau Rahman itulah orang zindik masih bisa berkalam tentang Allah. Kalau habis Rahman, kiamatlah bumi. Rahman tidak pernah habis kecuali sang Rahim dan pewarisnya sudah habis. Jadi kapan bumi ini kiamat? Kalau sang Rahim sudah nggak ada di bumi.
Maka hidupkanlah rohimiyah di sini. Kapan rumah tangga hancur? Kalau rohimiyah habis antara suami dan istri. Benar. Kapan majelis hancur? Jika rohimiyah kasih sayang habis di antara tuang guru dan murid, tuangku dan tuangku. Kapan tarekat pecah? Jika rohimiyah selesai. Kapan negeri ini hancur? Jika rohimiyahnya tidak ada. Mari hidupkan rohimiyahnya Allah di dalam diri. Ya, baca-bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam Bismillahirrahmanirrahim sudah terkumpul haikal ma'arif. Itulah alif ahadiyah. Itulah titik inti dari ahad, wahidiyah, ahadiyah, semua di situ. Sin, mim, waduh kalau dibuka lagi Pak, udah mau jam 3. Semua itu simbol-simbol ma'rifatullah. Makanya Allah ulang-ulang. Kalau orang tua guru kita mengulang-ulang pesan, itu penting atau tidak penting? Coba lihat Bapak Saudara, ayat tersering, terbanyak diulang dalam Quran. Surat apa itu? Ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling sering di Quran. Mungkin kawan kita bertanya, "Akau bang nak ada ya?" Angku nak tahu, bukan nak ada. Kalau nak tahu, ngaku tidak tahu. Tidak usah mengada-ngada. Mana bismillahnya? Taubah. Itulah tadi yang kami baca. Wabil mu'minina raufur rahim. Jadi bismillah itu lafaznya banyak. Ada bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillahi majreha wa mursaha. Bismillah. Ada bismillahi jadi binasyaiton. Wajinin bisyaiton marzaqana. Itu tahu nggak Cung? Itu belum pernah coba ya. Maaf Cung ya. Kalau tong Aquarius sudah biasa. Tiap malam kali ya. Ada banyak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai. Itu macam-macam bismillah. Ada bismillah disembunyikan sin mimnya dalam ba. Karena ba dan mim itu keluarnya sama. Coba baca ba, ma, sama nggak? Hanya dua huruf yang keluar dari dua bibir, mim dan ba. Disebut iqlab, ketukar-tukar. Ya, tak tukar-tukar, tak ganti-ganti. Kadang ba, kadang yo. Nah, contoh mim ba'di, coba baca. Mim seperti mim, padahal setelahnya ba. Benar. Mim ba'di dibaca seperti mim, ketukar ba-nya jadi mim. Mim ba'di itu ilmu mahal. Cuma kita dari kecil tidak tahu rahasianya. Maka ba dan mim itu rahasia apa lagi? Kenapa ba bisa jadi mim? Mim larut dalam ba. Mim itulah Sang Muhammad. Maka jika ingin engkau kenal hakikat ahadiyah dalam ba, maka karamlah dalam nama Muhammad. Cintailah ia, almar'u ma'an ma'ahabbah. Siapa yang cinta sesuatu, dia akan larut bersamanya. Banyaklah selawat memanggilnya, rindulah ia semata. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mim ba'di. Mim, ketika mim mengalahkan ba, ba pun hilang dalam mim. Itulah luar biasanya. Kalau dilihat tulisannya tidak berubah, tapi ketika dilafazkan, karena cinta dia satu jua. Itulah hakikat tauhid. Terkesan kalau orang cinta itu bersatu, tapi dilihat wujudnya tetap berbeda. Tetap ada nun pemisahnya. Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap harus dibedakan. Inilah hijabnya Muhammad dengan ahad Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masing-masing huruf tidak ada yang sia-sia. Salah satu bacaan basmalah adalah bil mu'minina raufur rahim. Ini namanya basmalah al-Muhammadiyah. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah lil hifzi
Ada a'udzu bikalimatillahit tammat ditambahkan bismillah, ya a'udzu itu bismillah ta'awuz. Macam-macam istilah bismillah, ya. Jadi bismillah yang kita tahu baru satu jenis, padahal di Quran berjenis-jenis. Ada bismillahi apa tadi? Mau naik kapal? Majreha wa mursaha. Ada bismillah apa tadi? Bismillah Muhammadiyah. Wa bil mu'minina raufur rahim. Bid'ah apa lagi ya Rasulnya? Kok bil mu'minina raufur rahim disebut bismillah? Dia nggak tahu nama Allah itu ada pada Muhammad. Itu Rahim. Rahim nama Allah bukan? Dengan nama Allah bismillah, dengan nama Allah bil mu'minin, terhadap orang beriman. Sang Muhammad itu dia rauf, sayang, kasih, rahim. Bedanya Allah pakai alif lam, Muhammad tanpa alif lam. Wah, itu panjang lagi, Pak. Allah jam 3 lewat 5 kepala langit muka lamang kilek. Yo. Ayo. Sudah ya? Khawatir betul macet di jalan. Nanti kalau ada waktu panjang kita kue-kue mengaji marifat. Insya Allah hazinnya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Semoga Syekh Burhanuddin, semoga murid-muridnya Buya Ali Imran, Tuanku Arius, Fakih Mudo, nantilah tua pun tetap mudo, dan semua pengurus ya, pewata bang, dan semua jamaah musola tauhid Surau Gebah Uang Malalu, dan semua orang yang cinta ma'rifatullah, semoga dapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan saya banyak-banyak selawat, baca Haikal Ma'arif setelah sholat ya, sebelum tidur dan bangun tidur, baru baca doa-doa biasa. InsyaAllah mempertajam ma'rifatullah. Mohon izin tidak salam-salaman ya. Kami nanti mau jalan, dan juga kalau foto sekali foto aja. Mau foto sekali foto aja untuk pengurus dan ustaz aja, bapak ibu nanti ya, sama beliau aja. Semua yang didengar dari YouTube, jika channelnya sahih maka sah jadi murid. Boleh mengamalkan dengan syarat, mulai dengan syahadat, kirim Fatihah untuk Nabi SAW dan guru-guru kita yang mulia. Ya, tidak meninggalkan syariat, menjaga tarekat sampai pada hakikat, usul pada sang ma'rifat. Insya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.